Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana, saya mahasiswi dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Fakultas Ilmu Kesehatan D3 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses atau analisa untuk mengetahui adanya amonia di dalam air. Sebelum saya menjelaskan proses analisa amonia pada sampel air ini, saya akan menjelaskan asal-usul adanya amonia pada air atau pada perairan. Asal-usul adanya amonia dalam air itu berasal dari air seni dan tinja, juga dari oksidasi zat organik secara mikrobiologis yang berasal dari alam dan air buangan industri dan penduduk. Selanjutnya, untuk bahaya amonia, apabila ada amonia yang terkandung di dalam air yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, maka itu dapat mengganggu ekosistem perairan dan juga makhluk lain yang ada di dalam air tersebut. Juga sangat beracun bagi hampir semua organisme. Pada manusia, amonia ini juga dapat menjadi racun apabila yang masuk ke dalam tubuh melebihi jumlah yang dapat didetoksifikasi atau dapat dinetralkan oleh tubuh. Resiko terbesar pada manusia apabila masuk ke dalam tubuh manusia adalah penghirupan dari uap amonia ini, karena dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan juga saluran pernafasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dari analisa amonia pada sampel air ini. Untuk metodenya, metode yang digunakan untuk analisa ini yaitu metode Nessler dengan teknik spektrofotometri. Prinsipnya dari metode Nessler didasarkan pada reaksi Nessler yang apabila bereaksi dengan amonia dalam larutan basah, maka akan membentuk dispersi koloid yang berwarna kuning coklat. Intensitasnya dari warna yang terjadi dari perbandingan lurus dengan konsentrasi amonia yang ada dalam sampel air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat kurva kalibrasi amonia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan proses atau cara untuk membuat kurva kalibrasi dari amonia. Awalnya kita buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kan saya sudah membuka aplikasi Microsoft Excel dan juga saya sudah menentukan konsentrasi dan absorbansi yang nantinya akan saya buat kurva kalibrasinya. Di sini konsentrasinya ditandai dengan tanda X dan absorbansinya ditandai dengan tanda Y. Di sini konsentrasi saya membuat pemisalan antara 1 sampai 5 ppm, dan untuk absorbansinya saya buat pemisalan juga, yaitu dari 0,20 ini miligram per liter. Jadi untuk kalian yang nantinya akan membuat kurva kalibrasi, absorbansinya kan nanti dari hasil yang telah dibaca dari spektrofotometri tersebut. Di sini saya sebagai contoh saja. Nah, langkah selanjutnya kita pilih dan klik insert. Nah, di sini kan banyak pilihan. Nah, kita akan membuat sebuah grafik yang nantinya akan menghubungkan antara konsentrasi dan juga absorbansinya. Jadi kita pilih insert scatter X, Y, or bubble chart. Kita pilih dan klik dan pilih scatter. Nah, di sini sudah membentuk sebuah grafik di mana pada bagian X ini yaitu konsentrasi dan pada bagian Y ini merupakan absorbansi. Grafik ini yang menghubungkan antara konsentrasi dan juga absorbansinya dengan muncul titik-titik seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menghubungkan antara titik 1 sampai titik 5, maka kita buat sebuah garis. Jadi kita bisa pilih salah satu titik ini, terserah di bagian mana, dan klik kanan
Nah, di sini kan kita ingin menambahkan sebuah garis. Jadi kita pilih add trend line. Kita pilih dan klik. Nah, sudah muncul garis gradiennya. Jadi nanti apabila kita ingin mengetahui persamaan dari gradien lurusnya ini, nanti kita pilih dan klik display equation on chart. Kita pilih dan klik. Nah, telah muncul persamaan gradiennya, yaitu Y sama dengan 0,04x plus 0,168. Nah, apabila kita juga ingin mengetahui determinan relasinya, kita pilih display R squared value on chart. Kita pilih dan klik. Di sini muncul determinan relasinya sebesar 0,9828. Jadi seperti itu untuk membuat kurva kalibrasi dari amonia. Untuk prosedur analisa amonia pada sampel air, yang pertama kita siapkan 2 buah Erlenmeyer 100 ml. Nah, pada Erlenmeyer pertama kita isi dengan sampel air yang akan kita analisa kandungan amoniaknya sebanyak 25 ml. Dan untuk Erlenmeyer kedua kita juga isi sebanyak 25 ml Aquades yang akan ditetapkan sebagai belangkonya. Nah, pada dua Erlenmeyer ini kita tambahkan 1 ml reagen Nessler dan juga 1,2 ml reagen garam Signet. Setelah itu kita homogenkan dan diinkubasi atau didiamkan selama 10 menit. Setelah inkubasi selesai, kita baca absorbansinya pada spektrofotometri dengan panjang gelombang 410 nanometer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kadar atau konsentrasi pada amonia yang ada pada sampel air. Nah, di sini saya buat pemisalan untuk perhitungannya. Jadi di sini saya misalkan persamaan yang telah didapat, saya misalkan dengan absorbansi 0,25 dan untuk gradien garisnya saya tentukan 0,05 dan yang kita cari kan kadar atau konsentrasinya. Jadi X-nya tetap plus untuk konstantanya saya tentukan 0,15. Jadi nanti ketemu kadar atau konsentrasinya sebanyak 0,2 mg per liter. Jadi seperti itu, saya pemisalkan aja. Nanti kalian bisa hitung sendiri apabila sudah ketemu persamaan dari kurvanya tersebut. Selanjutnya, untuk batas maksimum kadar amonia untuk sampel air, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 0,5 mg per liter. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.